Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 22579.003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ke-14 dari mata kuliah Tarifikasi Internasional. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu transformasi kebijakan subsidi input produksi, implikasi terhadap ekspor, performance sektor unggulan Indonesia. Adapun latar belakang dari materi yang saya bawakan, yaitu pada era globalisasi yang semakin kompetitif, transformasi kebijakan subsidi input produksi menjadi isu yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing ekspor sektor unggulan. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian berbasis ekspor telah lama menggunakan subsidi untuk mendukung biaya produksi dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur. Namun, kebijakan subsidi tradisional seringkali menghadapi kritik karena dianggap kurang efisien dan membebani anggaran negara. Sebagai contoh, subsidi pupuk yang bertujuan meningkatkan produksi pertanian seringkali tidak tepat sasaran, menyebabkan distorsi pasar dan ketidakseimbangan distribusi manfaat. Transformasi kebijakan yang lebih berbasis pasar, seperti subsidi yang ditargetkan secara langsung kepada petani kecil dan pelaku usaha mikro, dapat memberikan dampak lebih efektif terhadap produktivitas dan kinerja ekspor. Oleh karena itu, perubahan kebijakan ini memunculkan tantangan sekaligus peluang bagi sektor unggulan dalam menghadapi persaingan global yang terus berkembang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekspor Indonesia dari sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan menyumbang lebih dari 55% dari total ekspor nasional pada tahun 2023. Namun, efektivitas kebijakan subsidi input produksi masih menjadi tantangan besar. Subsidi pupuk yang mencapai 25 triliun rupiah pada tahun 2022 hanya mampu meningkatkan produktivitas pertanian sebesar 3,5% dari target yang diharapkan sebesar 5%. Selain itu, sektor perikanan yang menerima subsidi bahan bakar mengalami peningkatan biaya produksi sebesar 12% akibat distribusi subsidi yang tidak merata. Data ini menunjukkan perlunya strategi kebijakan yang lebih terfokus dan efisien untuk mendukung peningkatan ekspor. Mengingat kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian nasional, penting untuk membahas transformasi kebijakan subsidi input produksi dalam kaitannya dengan kinerja ekspor. Studi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi kebijakan tersebut dan rekomendasi untuk memperbaiki efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dari materi yang saya bawakan, yang pertama itu, apa dampak transformasi kebijakan subsidi input produksi terhadap kinerja ekspor sektor unggulan Indonesia? Yang kedua, bagaimana implementasi kebijakan subsidi yang lebih berbasis pasar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor unggulan Indonesia di pasar global? Dan yang ketiga, mengapa efektivitas subsidi tradisional dianggap kurang mendukung peningkatan ekspor dan apa langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut? Selanjutnya, tinjauan pustaka yang berkaitan dengan materi yang saya bawakan. Yang pertama itu, teori kebijakan subsidi dan dampaknya terhadap produksi. Subsidi adalah bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian yang bertujuan menurunkan biaya produksi atau meningkatkan output dengan memberikan insentif finansial kepada produsen. Menurut teori ekonomi klasik, subsidi dapat meningkatkan efisiensi produk apabila dirancang dengan tepat dan ditargetkan secara efektif. Namun, subsidi yang bersifat umum cenderung menciptakan distorsi pasar, mengurangi insentif inovasi, dan memengaruhi alokasi sumber daya secara tidak optimal. Todorov dan Smith tahun 2020. Kebijakan subsidi input produksi seperti subsidi pupuk atau bahan bakar memiliki implikasi langsung terhadap biaya produksi dan daya saing produk di pasar internasional. Transformasi kebijakan subsidi menjadi lebih terarah dan berbasis kebutuhan dipandang sebagai langkah yang dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja ekspor. Yang kedua, kinerja ekspor dan faktor-faktor penentu. Kinerja ekspor suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk biaya produksi, kebijakan perdagangan, nilai tukar mata uang, dan tingkat produktivitas. Menurut Porter tahun 1990, daya saing nasional ditentukan oleh kemampuan industri domestik untuk bersaing secara global melalui efisiensi dan inovasi.
Kebijakan yang mendukung pengurangan biaya produksi dapat meningkatkan daya saing ekspor. Studi yang dilakukan oleh Krugman tahun 2018 menunjukkan bahwa subsidi yang diarahkan dengan baik dapat memberikan keuntungan komparatif, terutama di sektor-sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan. Namun, efektivitas subsidi sangat bergantung pada mekanisme distribusi dan pemantauan kinerja. Dan yang ketiga, transformasi kebijakan subsidi. Pendekatan yang berbasis pasar. Transformasi kebijakan subsidi dari pendekatan tradisional ke pendekatan berbasis pasar merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi. Subsidi berbasis pasar menggunakan skema yang lebih terarah seperti subsidi langsung kepada kelompok sasaran atau pemberian insentif berdasarkan capaian produktivitas. Bank Dunia tahun 2021 merekomendasikan bahwa subsidi yang ditargetkan pada pelaku usaha mikro dan kecil lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan. Di Indonesia, kebijakan seperti subsidi pupuk berbasis e-voucher telah diimplementasikan untuk meningkatkan akurasi penyaluran. Hal ini berpotensi meningkatkan produktivitas dan daya saing ekspor meskipun memerlukan dukungan infrastruktur data yang memadai untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, pembahasan pertama tentang dampak transformasi kebijakan subsidi input produksi terhadap kinerja ekspor sektor unggulan. Transformasi kebijakan subsidi input produksi di Indonesia merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya saing ekspor. Sebelumnya, subsidi yang diberikan secara umum seperti subsidi pupuk dan bahan bakar seringkali menghadapi tantangan dalam hal distribusi yang tidak merata dan penyelewengan, yang berdampak negatif pada produktivitas. Sebagai contoh, subsidi pupuk yang kurang tepat sasaran menyebabkan petani kecil tidak mendapatkan manfaat yang optimal. Menurut teori kebijakan subsidi Todaro dan Smith tahun 2020, subsidi yang tidak efisien dapat menyebabkan distorsi pasar dan alokasi sumber daya yang kurang optimal. Transformasi kebijakan yang lebih berbasis pasar seperti skema e-voucher untuk pupuk dapat mengurangi inefisiensi tersebut. Studi oleh Bank Dunia tahun 2021 menegaskan bahwa subsidi yang ditargetkan pada kelompok usaha kecil lebih efektif dalam meningkatkan kinerja ekspor karena mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Pembahasan yang kedua yaitu implementasi kebijakan subsidi berbasis pasar untuk meningkatkan daya saing ekspor. Implementasi kebijakan subsidi berbasis pasar memerlukan mekanisme yang dapat menargetkan penerima manfaat secara langsung dan memastikan transparansi dalam distribusinya. Porter tahun 1990 dalam teori daya saing nasional menekankan bahwa kebijakan yang mendukung pengurangan biaya produksi akan meningkatkan daya saing ekspor. Indonesia telah mulai menerapkan kebijakan subsidi pupuk berbasis e-voucher yang memungkinkan distribusi yang lebih tepat sasaran. Namun, tantangan masih ada dalam hal pengawasan dan pengembangan infrastruktur data. Menurut Krugman tahun 2018, peningkatan daya saing harus diiringi dengan kebijakan yang mendukung inovasi dan efisiensi produksi. Dalam konteks ini, subsidi yang terarah akan memberikan keuntungan komparatif yang lebih berkelanjutan. Pembahasan yang ketiga yaitu efektivitas subsidi tradisional dan langkah-langkah strategis untuk perbaikan. Efektivitas subsidi tradisional yang bersifat umum seringkali dipertanyakan karena dampaknya yang minimal terhadap kinerja ekspor. Subsidi bahan bakar untuk sektor perikanan misalnya mengalami kebocoran yang menyebabkan peningkatan biaya produksi sebesar 12% pada tahun 2023. Transformasi kebijakan yang lebih berbasis pasar menawarkan solusi yang lebih baik dengan mengurangi distorsi pasar dan memperkuat insentif bagi produsen untuk meningkatkan efisiensi. Langkah strategis yang dapat diambil meliputi penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan penggunaan teknologi untuk memantau penyaluran subsidi. Bank Dunia tahun 2021 merekomendasikan integrasi data yang lebih baik untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu transformasi kebijakan subsidi input produksi memiliki implikasi signifikan terhadap kinerja ekspor sektor unggulan Indonesia. Kebijakan subsidi tradisional yang tidak tepat sasaran sering menyebabkan inefisiensi dan distorsi pasar, sehingga membatasi dampaknya pada peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis pasar seperti penyaluran subsidi melalui e-voucher dan skema yang lebih berfokus pada penerima manfaat,
Efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan secara substansial. Implementasi yang tepat akan mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat posisi ekspor Indonesia dalam perdagangan global. Namun tantangan terkait pengawasan, transparansi, dan infrastruktur data tetap perlu diatasi untuk memastikan hasil yang optimal. Dan yang terakhir yaitu saran yang pertama, optimalisasi infrastruktur data dan teknologi. Pemerintah perlu mengembangkan sistem data terpadu yang dapat memastikan distribusi subsidi yang tepat sasaran dan transparan, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau penggunaan subsidi secara real-time. Yang kedua, penguatan regulasi dan pengawasan. Perlu ada kebijakan yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah kebocoran subsidi dan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, peningkatan edukasi kepada penerima subsidi. Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk memanfaatkan subsidi secara efektif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing ekspor mereka. Dan yang terakhir yaitu evaluasi berkala terhadap kebijakan subsidi. Pemerintah harus melakukan evaluasi berkala untuk menilai dampak kebijakan subsidi berbasis pasar dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan sektor unggulan dan dinamika pasar global. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.